Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalwinda Ardika Dewi dengan NIM 232111053 dari kelas 3 BS. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah yang lafadznya jelas. Nah, langsung saja. Dalalah yang lafadznya jelas itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada zahir, yang kedua ada nas, yang ketiga ada mufassar, yang keempat ada muhkam. Ya. Dari pengertian dalalah, apa sih dalalah itu? Dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Sedangkan secara istilah, dalalah adalah penunjukan suatu lafaz, nas, atau teks yang pengertiannya mudah untuk dipahami. Dalalah dapat mengetahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Ya, yang pertama ada zahir. Zahir adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung dikarenakan maknanya tersebut sudah jelas. Misalnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada asalnya tujuan utama dari ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang mentahsis, mentakwil, dan menasahkannya. Yang kedua, nas. Nas adalah lafaz yang menunjukkan hukumnya dengan jelas dan maknanya berasal dari teks tersebut. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir, ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Tetapi, makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama dari ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama, karena hal ini ayat itu bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlul riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dalalah nas dari ayat ini adalah jual beli tidak sama dengan riba. Yang ketiga, ada mufassar. Mufassar merupakan lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditahsis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Quran Surah An-Nur ayat 2. Kata mi'ah tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafadznya. Yang keempat, ada muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditahsis, atau dinasah.
Muhkam muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafaz. Contohnya, wa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surah Muhammad ayat 19. Misal lain dari muhkam yaitu keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.